Alhamdulillahirrabbilalamin. Di malam hari ini Slide-nya hilang, Pak. Ini live YouTube ya? Masya Allah. Ya, live YouTube biar keren gitu loh. Luar biasa. Nah, bukan keren. Itu biar viewernya lebih banyak itu. Pak Doni hilang kayaknya sinyalnya ya. Oh iya, hilang. Bentar dulu, Mas. Nah, ini. Ini kenapa tampilan saya cuma 3 orang ya? Nggak bisa lihat Pak Fauzi ngantuk saya. Lagi pijet. Lagi pijet. Asam naik kah, Pak? Kebanyakan tingkah di lapangan. Kelihatan ya? Ya, Kelihatan ya Mas Nur ya? Oke, siap. kelihatan. Oke. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Di malam hari ini saya masih diberikan kesempatan oleh teman-teman untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Prof. Dr. Siswanto Masruri MA. Baik, untuk mempersingkat waktu dengan adanya perkuliahan ini, kita dapat diberikan keberkahan, khususnya diberikan pemahaman futuh oleh Allah. Soalnya ini pembahasannya berat mengenai filsafat. Semoga yang menyampaikannya dan yang menerima audiens juga bisa paham. Mungkin dilangsung saja ya. Di sini saya membahas mengenai tentang ilmu dan filsafat. Di dalam bukunya, buku Jujun S. Suryasmantri, itu di bagian awal sekali, itu membahas tentang ilmu dan filsafat. Sebagai makhluk yang berakal, kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, yang memiliki akal. Yang dimana ketika akal kita Slide-nya belum jalan, Mas. Ya sengaja belum tak jalankan. Oh, belum dijalan. Ya, sengaja. Sebagai makhluk berakal, manusia itu diliputi sama akal. Ketika akal kita itu dijunjung, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Akan tetapi ketika akal kita itu lebih rendah, maka kita lebih hina daripada hewan. Inilah kemuliaan yang sangat yang perlu kita syukuri sebagai manusia. Sehingga manusia itu diliputi akan hasrat keingintahuan. Sebab itulah awal dari manusia itu mulai berfilsafat, yaitu berpikir. Dalam hal ini dikarenakan manusia itu memiliki rasa ingin tahu terhadap banyak hal yang ada di sekitarnya. Makanya manusia itu menggunakan akalnya. Bukan hanya stuck tidak berpikir. Orang yang tidak berpikir, maka orang yang tidak berfilsafat. Filsafat itu menyuruh kita untuk terus berpikir, terus continue untuk berpikir.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jujun S. Surya Sumantri, mengatakan bahwa pengetahuan itu dimulai dengan rasa ingin tahu, juga kepastian yang dimulai dengan rasa ragu-ragu. Filsafat itu dimulai dari kedua hal tersebut, rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu. Hal itulah yang mendorong manusia untuk mengetahui apa yang tidak diketahui dan mengetahui lebih dalam apa yang telah diketahui. Dalam arti filsafat itu memberikan kita ataupun mengajarkan kita untuk terus berpikir. Karena hakikat ekstensinya manusia itu berpikir. Sehingga definisi manusia dalam filsafat itu disebut dengan animal rasional. Binatang yang berpikir. Ketika tidak berpikir menggunakan pikiran, kita akan menjadi binatang. Tetapi kita menggunakan pikiran, maka kita akan menjadi orang yang mulia menurut agama Islam kita. Sepanjang sejarah kefilsafatan di kalangan filsuf itu terdapat 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Yang diantaranya adalah kekaguman atau keheranan. Yang kedua, yaitu tentang keraguan dan kegengsian. Dan yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Rasa inilah yang mendorong manusia untuk berpikir lebih mendalam, lebih menyeluruh, lebih kritis untuk memperoleh kepastian dan kebenaran yang hakiki. Maka hal inilah yang disebut dengan berfilsafat. Selanjutnya yaitu mengenai bermacam-macam pengetahuan itu didapatkan dari proses belajar yang dilakukan manusia, membuat ia mampu membuka rahasia alam yang ada di balik struktur yang tersembunyi. Dari sinilah manusia itu menyusun ilmu pengetahuan ke dalam suatu bentuk yang tersusun, seperti konsep-konsep, prinsip-prinsip, proposisi-proposisi, dan teori-teori yang berkaitan. Sehingga ketika hal tersebut sudah tersusun, maka itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan, yang terdiri dari konsep-konsep, prinsip-prinsip, proposisi-proposisi, dan teori-teori. Tahap inilah yang disebut dengan ilmu. Karakteristik udah tadi ya. Karakteristik dari berpikir itu filsafat yaitu yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya itu bersifat menyeluruh. Yang pertama itu bersifat menyeluruh, di mana seseorang ilmuwan itu seringkali tidak puas mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat hakikat ilmu itu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Dia ingin tahu kaitan ilmu itu dengan moral, kaitan ilmu itu dengan agama, kaitan ilmu itu dengan sosial. Dia ingin yakin apakah ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya atau tidak. Ini yang dimaksud karakteristik sifat filsafat itu adalah sifat menyeluruh. Menyeluruh dalam hal ini diartikan dengan pemikiran yang luas, karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari sudut pandang tertentu. Maka seseorang ilmuwan itu akan meninjau ilmu itu dari banyak keilmuan. Bagaimana kaitan-kaitan filsafat tersebut? Apakah dari ilmu dengan moral atau kaitan ilmu dengan agama? Hal tersebut yang dimiliki oleh seorang filsafat yang bersifat menyeluruh. Kedua, ada yang disebut dengan sifat mendasar. Sifat mendasar di sini yang disimpulkan sebagaimana Sokrates, seorang filsuf dengan kerendahan hatinya, ungkapan beliau yang mengatakan, saya tak tahu apa-apa. Seseorang yang berpikir filsafati selain tengadah ke bintang-bintang juga membongkar tempat berpijak secara fundamental. Dia tidak lagi percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar. Ungkapan ini, mengapa ilmu itu dapat disebut benar? Pertanyaannya seperti itu di dalam ungkapan salah seorang filsuf.
Mengapa ilmu itu dapat disebut benar? Bagaimana proses penilaian penilaian berdasarkan kriteria tersebut dilakukan? Apakah kriteria sendiri itu benar? Lalu benar sendiri itu apa? Artinya bahwa pemikiran yang amat dalam itu sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial, objek yang dipelajari sehingga dapat dijadikan dasar berpijak segenap keilmuan. Itulah makna dari yang diungkapkan oleh salah filsuf itu, yang dimana yaitu hasilnya itu bahwasanya menjadikan dasar berpijak kita segenap keilmuan, nilai-nilai dan keilmuan. Jadi tidak hanya berhenti pada kulitnya saja, tetapi sampai tembus ke dalamnya dalam mempelajari sesuatu. Itu yang bersifat tentang mendasar. Karakteristik filsafat yang ketiga yaitu sifatnya spekulatif. Spekulatif di sini yang dimaksud adalah hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru. Dengan kata lain, hasil pemikiran diperoleh, lalu hasilnya itu digarap sebagai objek yang baru pula. Ini yang dimaksud dengan sifat spekulatif. Selanjutnya yaitu membahas tentang filsafat peneretas pengetahuan. Menurut Wildurance, filsafat itu dapat diibaratkan seperti pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Pasukan infanteri ini adalah sebagai pengetahuan yang diantaranya adalah ilmu. Artinya apa dari ungkapan beliau? Filsafat itu dikonotasikan sebagai tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Itu yang disampaikan oleh beliau. Ini pemahaman saya dalam membaca ungkapan beliau tersebut. Yang diungkapkan oleh Wildurance itu bahwasanya filsafat dikonotasikan sebagai tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Selanjutnya, filsafat juga marinir yang merupakan pioner. Ia bukan pengetahuan yang bersifat memerinci. Filsafat menyerahkan daerah yang sudah dimenangkan kepada ilmu pengetahuan lainnya. Arti dari ini bahwasanya semua ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial, bertolak dari pengembangannya yang bermula sebagai filsafat. Sebagai Isaac Newton menulis hukum-hukum fisikanya sebagai filosofi, naturalis principia matematik. Dan Adam Smith, bapak ilmu ekonomi, menulis buku yang berjudul The Wealth of Nation dalam fungsinya sebagai Professor of Moral Philosophy di University Glasgow. Pernyataan itu juga dikomentari juga oleh salah satu bapak sosiologi yaitu Auguste Comte, yang dimana beliau mengatakan bahwasanya membagi 3 tingkatan perkembangan pengetahuan tersebut di atas ke dalam tahap religius, metafisik, dan positif. Dalam tahap pertama, maka asas religius itu dijadikan postulat ilmiah, sehingga ilmu merupakan deduksi atau penjabatan dari ajaran religi. Tahap kedua, orang mulai berspekulasi tentang metafisika, keberadaan wujud yang menjadi objek penelaahan yang terbebas dari dogma religi dan mengembangkan sistem pengetahuan di atas dasar postulat metafisik tersebut. Sedangkan tahap ketiga yaitu adalah tahap pengetahuan ilmiah. Ilmu di mana asas-asas yang dipergunakan diuji secara positif dalam proses verifikasi yang objektif. Selanjutnya yaitu membahas tentang cabang-cabang filsafat. Adapun pokok permasalahan yang dikaji dalam filsafat itu mencakup 3 segi, yakni apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah, itu disebut logika. Mana yang disebut baik dan mana yang disebut dianggap buruk,
itu disebut dengan etika. Serta yang termasuk indah dan apa yang termasuk jelek itu termasuk dalam estetika. Ketika cabang filsafat ini kemudian bertambah lagi, yaitu yang pertama ditambahkan lagi teori pertama tentang ada, tentang hakikat keberadaan zat, tentang hakikat pikiran, serta kaitan antara zat dan pikiran. Semuanya terangkum dalam metafisika. Yang kedua, politik, yakni kajian mengenai organisasi sosial, pemerintahan yang ideal. Kelima cabang utama ini kemudian berkembang lagi menjadi cabang-cabang filsafat yang mempunyai bidang kajian yang lebih spesifik di antara filsafat ilmu. Cabang-cabang tersebut antara lain ada epistemologi, ada etika, ada estetika, ada metafisika, ada politik, ada filsafat agama, ada filsafat ilmu, ada filsafat pendidikan, ada filsafat hukum, ada filsafat sejarah, dan ada filsafat matematika. Itu cabang-cabang ilmu dari filsafat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari review buku ini, yaitu bahwasanya dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan arah pemikiran filsafat itu sangat bergantung pada konsep pemikiran manusia. Filsafat juga menginginkan agar teori-teori pengetahuan itu mengandung arti untuk turut berkembangnya filsafat tentang manusia. Oleh karena itu, antara filsafat dan ilmu, keduanya saling melengkapi dalam upaya memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan. Bersikap kritis, berpikiran, terbuka, dan konsen terhadap kebenaran. Nah, dalam hal ini, menjawab arah pemikiran filsafat adalah yang berperan memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Terima kasih, mungkin ini hasil presentasi saya. Kurangnya saya mohon maaf. Kemudian saya butuh masukan dari teman-teman. Sekiranya ada kekurangan, mohon teman-teman untuk bisa memberikan masukan sehingga saya bisa merevisi review buku yang saya review ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderatornya saya gitu ya? Oh iya, bisa. Baik. Ya, sudah ada Prof. Sis. Ini gimana, Prof? Moderator terus saja. Oh, baik. Baik, buat teman-teman mungkin yang mau menanggapi dari presentasi yang disampaikan Pak Doni, saya persilakan. Mungkin langsung saja ya. Siapa tadi yang presentasi tadi siapa? Pak Doni Azhari, Prof. Doni Azhari. Topiknya tadi apa? Ke arah pemikiran filsafat, ilmu dan filsafat, Prof. S1, S2-nya apa ini, Mas Doni Azhari ini? S1 hukum keluarga, S2 hukum keluarga juga, Prof. Pak Husnul mau bertanya? Ya, cepat bertanya. Terus lihat bola nanti sebentar lagi. Silakan Pak Husnul kalau mau bertanya. Boleh, terima kasih. Yang menarik di halaman paling pertama itu, saya tidak tahu itu bahasa apa ya yang ditulis oleh ini
yang terjemahannya, nah disinilah aku si goblok yang malang, lebih bijak dari sebelumnya. Nah ini bahasa apa ini yang ini terjemahannya itu? Ya, menurut saya sangat menarik ya, karena ya berangkat dari tentang ketidaktahuan. Pak, ya karena kita tidak tahu, maka ketika kita masuk ke dalam filsafat, ya, malah tidak tahu lagi. Tapi itu akan berakhir pada sebuah pengetahuan. Kira-kira begitu. Dari yang menarik karena buku ini ditulis ketika saya belum lahir. Itu kalau tidak salah lihat ya, tahun 82 kalau nggak salah. Dan itu sudah diterbitkan. Sehingga saya kira ini buku yang sangat bagus. Faktanya masih dibaca sampai sekarang dia. Tapi barangkali ya, karena buku itu ditulis sudah sekitar puluhan tahun ya, barangkali perkembangan terakhir belum masuk di situ ya. Misalnya seperti kalau yang berakhir-akhir ini kan berkembang semacam hermeneutika dan seterusnya, itu filsafat yang sangat spesifik ya. Dia belum menyebut itu. Tapi sebagai sebuah pengantar, sebagaimana judulnya, yaitu ke arah pemikiran filsafat, saya kira sangat bagus. Barangkali saya tidak mengajukan pertanyaan ya, hanya merespon saja ini Pak. Dan terima kasih Pak Doni Azhari memberikan presentasi yang sangat bagus. Ya mungkin itu. Terima kasih Mas Husnul Huluk atas masukannya. Terima kasih. Yang lain? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Moderator bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Prof. Siswanto, Pak Doni Azhari, dan teman-teman sekalian. Tadi sedikit disinggung tentang Adam Smith ya, karena latar belakang saya ini ekonomi, jadi seperti kita ketahui kan kontribusi Adam Smith ini ada di ekonomi kapitalis ya, di mana dia berkontribusi terhadap konsentrasinya adalah pada individual gitu ya, individual ya. Kebetulan saya ngajar filsafat ekonomi Islam ya, tapi saya sendiri masih bingung sebenarnya yang saya sampaikan apa gitu. Makanya sebenarnya mata kuliah ini sebagai supply saya gitu ya untuk menjelaskan gitu. Nah, kemudian tiba-tiba di dalam buku filsafat ekonomi Islam yang saya baca itu muncul kemudian tawaran bahwa ekonomi Islam itu lebih baik daripada yang ditawarkan Adam Smith begitu ya. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah ya mungkin bisa dijelaskan gitu ya, tadi tentang Pak Doni Azhari menyebut terkait Adam Smith tadi, mungkin bisa diperjelas lagi gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mas Edo atas pertanyaannya yang tadi itu mengenai apa namanya itu Adam Smith. ilmu ekonomi Adam Smith itu. Di dalam buku yang saya review ini, dan saya sendiri mungkin kurang membaca ya terkait tentang bagaimana pemikiran Adam Smith dalam bukunya itu yang berjudul The Will of Nation itu. Sehingga di dalam review buku ini itu tidak semuanya dijelaskan mengenai tentang ilmu-ilmu yang terkait di situ. Tetapi di dalam review buku ini hanya menekankan ada keterkaitan, tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan filsafat. Sehingga tidak lebih jauh membahas tentang ekonomi, ilmu ekonomi di dalam filsafat itu seperti apa. Terus apa namanya itu ilmu fisika yang dalam judulnya itu filosofi naturalis principia matematik itu tidak ada dijelaskan secara terperinci di dalam buku ini. Hanya ditampilkan bahwasanya ilmu-ilmu semua ilmu itu berpijak ke filsafat. Berawal dari filsafat. Semua ilmu itu baik ilmu pengetahuan alam maupun sosial itu bertolak dari pengembangannya dan itu bermula sebagai filsafat. Itu yang lebih ditekankan di dalam pembuka kata pengantar di dalam buku tersebut. Untuk lebih jauh untuk keterangan tersebut itu dijelaskan di dalam review buku ini. Dan sejauh yang saya baca begitu mungkin kurang baca antara pemikiran dari Adam Smith dalam ilmu ekonominya seperti apa. Di sini hanya menerangkan tentang ada keterkaitan ilmu dan filsafat. Mungkin itu Pak Edo. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan mungkin. Itu Mas Edo. Terima kasih Mas Edo. Ya, terima kasih Pak Doni. J, Mas. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau merespon, saya persilakan. Pak Fauzi, Pak Triyono biasanya. Izin merespon Pak Edo. Silakan Pak Triyono. Tadi yang cukup menarik dari arah pemikiran filsafat yang sudah disampaikan pemateri tadi, Pak Doni menyampaikan di sana ada hal-hal yang menjadi pembeda dari filsafat tersebut. Yang mana di ujung disimpulkan arah filsafat, arah pemikiran dari filsafat itu tergantung kepada konsep pemikiran dari manusia itu sendiri. Nah, apakah dengan konsep pemikiran ini kira-kira bisa tidak Pak Doni? Sekiranya kita berbicara atau kita berada dalam ranah studi hukum ya, studi hukum. Tadi sempat disampaikan ada kurang lebih seperti pembahasan tentang salah dan benar, itu berkaitan dengan logika. Kemudian baik dan buruk berkaitan dengan etika. Kemudian ada juga tadi pembahasan tentang estetika, yang jelek dan yang indah. Apakah bisa kita menyimpulkan apa yang kita pelajari atau apa yang kita lakukan dalam hukum ini, kita berfilsafat hanya dalam ranah logika dan etika saja. Jadi kan kita tahu kalau hukum itu berkaitan tentang baik buruk dan juga salah benar. Masalahnya kalau yang saya pikirkan, yang terlintas dalam hukum, kita tidak pernah menemukan atau saya tidak menemukan adanya jelek dan indah atau bidang kajian yang bagian estetika itu dalam hukum. Atau nanti siapa tahu ada pendapat lain dari teman-teman, silakan. Mungkin bisa dipersimpel lagi pertanyaannya Mas Triyono. Saya belum terlalu paham. Baik.
Jadi ini arah pemikiran filsafat tadi kan disimpulkan tergantung kepada konsep pemikiran dari manusia. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang hukum, konsep pemikiran yang sering kita gunakan itu yang saya pahami adalah hanya terkait logika dan etika, berkaitan dengan salah dan benar, kemudian baik dan buruk. Nah, tadi sempat disampaikan dalam beberapa kajian itu, filsafat juga membahas tentang estetika, tentang jelek dan indahnya. Nah, ini tentang logika dan etika, kemudian estetika. Bisa tidak kita menyimpulkan apa yang kita bahas dalam hukum itu hanya dua itu saja, logika dan etika saja. Kita tidak pernah membahas estetika dalam hukum. Bisa tidak kita simpulkan seperti itu? Nah, gimana Pak Doni? Baik, terima kasih Mas Nur Triyono atas pertanyaannya yang tadi itu. Kalau menurut hemat saya itu bahwasanya yang tadi disebutkan Mas Triyono itu disebut benar dan apa disebut salah itu logika. Saya perjelas lagi. Dan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk itu disebut dengan etika. Serta apa yang termasuk indah dan apa yang termasuk jelek itu estetika. Nah, ketika kita membicarakan tentang hukum, pertanyaannya gitu ya, saya mengulangi lagi. Apakah hanya dua saja yang masuk, logika dengan etika? Gitu ya, Mas Nutriona ya? Iya, kurang lebih Oke. seperti itu. Menurut hemat saya sih, ketiga-tiganya masuk. Logika dengan etika dengan estetika. Dalam berfilsafat di sini kan mencakup tiga-tiganya ke dalam filsafat di dalam ketika kita ingin berfilsafat, logika, etika dan estetika. Namun perlu kita ketahui juga bahwasanya ketika kita membicarakan tentang hukum bukan hanya benar salah atau buruk baik, namun kita akan juga akan membahas tentang kepantasan atau kepatutan. Pantas enggak, patut enggak hal tersebut. Sehingga kadang-kadang yang ada mungkin hanya logika saja, tidak ada etika. Bisa jadi hanya etika saja, tidak ada logika. Tapi kalau kita membicarakan hukum, menurut hemat saya, itu ketiga-tiganya masuk. Sekarang tinggal pertimbangan kita, apakah pantas tidaknya ketika mengambil keputusan tersebut, pantas tidaknya. Apakah lebih mendatangkan lebih kemudorotannya lebih tinggi atau kemaslahatannya lebih tinggi. Tinggal pertimbangan mudarat dengan kemaslahatan. Mungkin itu pemahaman dari saya, Mas Nur Triyono. Mungkin teman-teman sekiranya bisa menambahkan mungkin. Terima kasih Mas Nur Triyono. Izin merespon, Mas Edo. Ya, silakan Pak Alvar. Ya, mungkin sedikit membantu dari Mas Doni terkait menjawab pertanyaan dari Mas Murtiono ya. Kalau saya memahaminya seperti ini, konstruksi berpikirnya, bahwa filsafat itu kan dikatakanlah sebagai ibu dari segala ilmu pengetahuannya. Nah, dulunya bersumber karena dulu perkembangan ilmu itu kan masih berbentuk yang umum semua lah,
tidak sudah secara spesifik, tidak ada per bidang-bidang gitu ya. Nah, lalu kemudian filsafat itu kemudian berkembang menjadi keilmuan-keilmuan, kemudian memecah terpisah dari filsafat itu sendiri. Nah, dari sekian ilmu yang berkembang kalau diklasifikasikan atau dari itu kalau dalam masuk ke filsafat, secara filsafat dibagi itu bisa menjadi 3 tadi kalau saya memahaminya, bahwa ada bagaimana ilmu-ilmu yang membicarakan tentang benar dan salah, ilmu-ilmu yang berbicara tentang baik dan buruk, ilmu yang berbicara tentang indah dan jelek. Nah, lalu seperti apa filsafat hukum? Kalau saya berpendapat bahwa filsafat hukum itu atau hukum itu sendiri merupakan berkembang dari cabang filsafat tentang logika. Karena di dalam hukum itu kan kita berbicara bahwa mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang harus dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam bermasyarakat kan. Nah, berarti seperti itu berbicara tentang mana yang benar dan mana yang salah. Maka ketika pada dasarnya hukum ini itu berkembangnya berasal dari cabang filsafat yang berupa logika. Jadi berkembangnya dari ke sana, meskipun nanti setelah berkembang ya memungkinkan ya perkembangannya kan memungkinkan ya dengan perkembangan selanjutnya ada mungkin ada berbicara tentang masalah baik dan buruk, tetapi pada dasarnya hukum itu kalau saya melihat konstruksi dari filsafatnya itu ya dia berkembang dari satu filsafat logika. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muhammad Najib Alpar atas tambahannya. Barangkali ada yang lain yang mau merespon atau tanya. Pak Beni mungkin, Ustadz Beni, Ustadz Rizky. Pak Uqbah. Tanya Mas sekalian saya. Silakan Pak Alpar. Lanjut. Ya, jadi di dalam penjelasannya Mas Doni tadi kan berbicara ada perkembangan pemikiran manusia gitu ya, yang menurut Auguste Comte itu perkembangan pengetahuan dari religius, metafisik, lalu kemudian positif gitu ya. Nah, kalau pakai kerangka berpikirnya Auguste Comte itu berlaku enggak di dalam hukum itu sendiri, dalam ilmu hukum, dalam perkembangan ilmu hukum itu berlaku enggak bahwa ilmu hukum itu berkembangnya dari metafisik tadi religius, metafisik, lalu kemudian positif. Kalau pakai itu berlaku nggak di dalam ilmu hukum itu, perkembangan itu? Nah, berarti maksudnya pakai kerangka berpikirnya Auguste Comte itu kira-kira berlaku nggak terhadap ilmu hukum itu sendiri? Terima kasih.
Pak Doni. Baik, terima kasih Mas Najib Aupar. Menurut dari Agus Comte ini mengenai perkembangan pengetahuan baik dari mulai dari religius, metafisik, dan positif. Dalam hukum, apalagi kita membicarakan tentang hukum yang hidup di Indonesia, menurut saya itu berlaku. Yang dimana ketika dalam tahap pertama, yaitu yang disampaikan oleh Agus Comte, yaitu maka asas religius ini sebuah penjabatan atau jambatan dari pembentukan hukum, dari ajaran religi. Seperti di Indonesia, itu kita mengetahui bahwasanya hukum yang berkembang ataupun itu dilihat dari aturan yang hidup di masyarakat, terlebih di dalam hukum agama, religi, kepercayaan yang hidup di masyarakat. Itu yang pertama dari religi jika dilihat ke hukum. Yang kedua mengenai metafisik, adanya wujud, adanya keberadaan itu. Dalam arti tidak hanya sebatas religi saja, akan tapi ada metafisiknya, ada keberadaan, yang dimana ada objek penelaahan di dalam itu. Tapi penelaahan itu terbatas dari dogma religi dan mengembangkan sistem pengetahuan yang itu didasarkan atas metafisika. Dalam arti di sini itu adanya keterbatasan di dalam keberadaan suatu hukum yang dibentuk itu. Dan yang terakhir yaitu mengenai tentang menjadi hukum positif, yaitu mengenai pengetahuan ilmiah, yaitu setelah melewati asas religi, terus metafisika, kemudian asas-asas itu dipergunakan lalu diuji secara positif dalam proses verifikasi yang objektif. Dalam arti di sini apakah hukum yang dibentuk tersebut itu sudah sesuai dan diterapkan di masyarakat. Jika memang hukum tersebut tidak keluar dari religi ataupun living law yang hidup di masyarakat, maka hukum tersebut bisa dipakai atau bisa disahkan di masyarakat, dipergunakan di dalam hukum di Indonesia. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Muhammad Najib Aupar. Mungkin teman-teman bisa menambahkan sekiranya dari jawaban saya kurang. Terima kasih, Mas Muhammad Najib Aupar. Sudah dulu ya. Oke, Prof. Dulu ya. Oke. Siapa tadi? Doni Asari.
arah pemikiran filsafat. Nah, sekarang begini. Apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu, kalau menurut apa ya, Juahimbah, beliau ini juga seorang ahli agama dari Amerika Serikat, kalau tidak salah ya, yang jelas bukan orang Indonesia. Dia mengatakan manifestasi dari perasaan, pengalaman, kemudian yang dia lihat itu ada 3 ya, manifestasinya itu ada 3. Jadi kalau kita bicara fenomenologi itu kan ada substansi, ada manifestasi, ada inti, ada ekspresi. Ya, saya ulangi lagi, ada substansi, ada manifestasi, kemudian ada inti, ada ekspresi. Nah, itu pendekatan fenomenologi itu kan kadang-kadang tidak selamanya merupakan manifestasi dari yang sesungguhnya terjadi. Contoh misalnya, orang yang khusyuk, orang yang ibadahnya baik, lalu manifestasinya itu pergi ke masjid setiap pagi, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Padahal orang yang pergi ke masjid sebagai sebuah manifestasi atau ekspresi seseorang, itu sesungguhnya intinya atau substansinya itu sebenarnya tidak selamanya dia itu adalah orang yang khusyuk atau orang yang taat ibadah. Meskipun ekspresinya itu ke masjid, ya. Tetapi kan ada orang, ya tidak semuanya lah, tetapi ada orang yang ke masjid itu mungkin yang pertama, kenapa dia rajin? Itu kalau yang jahat ya mungkin ingin membuka, mengetahui kotak amal yang ada di masjid. Kemudian mungkin yang kedua ke masjid mungkin karena ya ingin mengganti sandalnya. Yang ketiga mungkin dia ke masjid kok khusus sekali karena yang ada di sana itu ada seorang cewek ya, perempuan yang mungkin dia hanya bisa ketemu kalau dia pergi ke masjid. Orang lain mengatakan bahwa yang bersangkutan itu kalau rajin ke masjid itu sebagai ekspresi ya dari sebuah substansi atau inti, itu dia akan mengatakan bahwa orang itu rajin beribadah. Ya, itu yang dilihat dari ekspresinya. Maka di dalam fenomenologi itu kan ada penghakiman yang tertunda ya. Makanya jangan cepat-cepat mengatakan bahwa orang yang selalu pergi ke masjid itu adalah orang yang khusyuk, orang yang rajin ibadah. Itu nanti dulu. Makanya ada istilah epose itu dalam kembali ke Juahimbah tadi, ekspresi apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh seseorang itu biasanya dapat berbentuk pemikiran. Kemudian yang kedua dapat berbentuk perbuatan. Kemudian yang ketiga dapat berbentuk perkumpulan. Ya, perkumpulan. Yang pertama adalah pemikiran, yang kedua perbuatan, yang ketiga adalah perkumpulan. Nah, yang dia rasakan atau seseorang jika merasakan sesuatu itu tadi, lalu ekspresinya atau manifestasinya itu bisa dalam bentuk pemikiran. Ya, jadi misalnya, kenapa sih Indonesia itu berdasarkan Pancasila? Apa tidak mungkin kalau dulu di awal-awal itu ada
yang mengatakan sebaiknya dasar negara Indonesia itu Islam. Atau mungkin ada yang lainnya mengatakan ya tidak Pancasila tapi juga tidak Islam. Ya, kalau ada yang seperti itu kan sifatnya masih pemikiran. Dan pemikiran itu bisa berubah. Ya. Makanya ada qaulun qadim, ada qaulun jadid. Mungkin begitu berhadapan dengan yang lain mungkin sudah berubah lagi. Nah, itulah pemikiran. Maka ketika ada orang punya pikiran A atau pikiran B atau pikiran C, itu memang sebaiknya harus memahami apa yang dikatakan Syekh Hifdhullah itu. Belum sampai kepada perbuatan, ya belum sampai kepada perbuatan, karena ekspresi yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia alami itu juga bisa berbentuk perbuatan. Ya, pemikiran dulu, baru tindakan, baru perbuatan. Tapi juga tidak mesti pemikiran, tidak juga mesti perbuatan, tetapi masuk dalam sebuah persekutuan, ya istilah aslinya itu persekutuan atau perkumpulan, ya dimanifestasikan dalam sebuah kelompok, ya dimanifestasikan dalam sebuah kelompok. Nah, kalau pemikirannya bagus, lalu tindakannya juga bagus, lalu menjadi sebuah persekutuan perkumpulan yang bagus, maka inilah yang diharapkan oleh kita semuanya. Tetapi kalau pemikirannya sudah negatif, kemudian perbuatannya juga secara fisik itu juga ternyata merusak, ya radikal, apalagi terus mendirikan sebuah perkumpulan yang juga melawan kekuasaan, itu yang tidak benar. Nah, sekarang saya ingin tadi disinggung-singgung soal apa tadi? Soal apa tadi? Salah benar, logika, kemudian baik buruk, etika, kemudian indah, jelek itu estetika. Sebenarnya istilah baik sendiri itu di dalam agama kita kan bermacam-macam, ya. Bermacam-macam, ada kebaikan itu artinya apa, terjemahannya itu bisa al-khair, bisa al-ma'ruf, bisa al-hasanah, bisa al-bir, al-birru, ya al-bir. Tetapi saya ingin beberapa saja, ya, seperti al-khair. Al-khair itu artinya memang baik, ya. Ataupun al-khair itu menunjukkan mutu ataupun prestasi. Mutu atau prestasi itu biasanya dikompetisikan. Maka ada apa dalam Al-Quran itu fastabikul khairat. Tidak kok fastabikul hasanat, itu tidak. Tapi fastabikul khairat. Mutu atau prestasi itu bertingkat, ya. Oleh karena itu mutu atau prestasi harus berubah karena bertingkat. Jadi tingkatan C menjadi B, B menjadi A misalnya, ya. Itu harus berubah. Kalau ada perubahan itu berarti ada perkembangan. Dan di dunia ini yang ke depan ini kan, atau juga beberapa waktu yang lalu, yang namanya perubahan itu ya selalu berubah. Artinya semua ini berubah kecuali perubahan itu sendiri. Tadi pagi saya mengikuti asesmen lapangan di Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijogo, kemudian salah seorang asesornya itu yang namanya Insinyur Wahyu Widodo dari UI, ya, dari UI Jakarta. Dia mengatakan bahwa sekarang ini yang namanya era digital itu apa ya? Tiba-tiba itu kok seperti ini, ya. Nah, ini harus ada kesiapan yang luar biasa. Dulu tidak ada pandemi, tahu-tahu ada pandemi.
orang terperangah semuanya. Kok seperti ini pandeminya, sampai orang keluar saja tidak bisa. Padahal dulu itu kalau yang namanya hanya batuk, pilek, flu, panas, itu kan hal yang biasa. Tapi selama 2 tahun itu kan ya namanya batuk, pilek, panas itu kan bisa berakibat fatal. Ya. Jadi banyak yang tidak kita prediksi itu tahu-tahu terjadi. Nah, oleh karena itu maka kesiapan ini menjadi penting sekali dan kita harus selalu mengedepankan istilah dia itu responding to change. Responding to change. Jadi merespon untuk berubah. Kalau kita pola hidup kita tetap seperti sebelum pandemi, ya nanti akan tidak bisa mengalami perubahan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungan kita. Ya, itu yang tadi saya catat itu, termasuk juga dia heran kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sering mengadakan lomba penelitian dan penelitian itu diikuti oleh banyak orang. Dan gudang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah penuh dengan laporan-laporan penelitian yang itu jutaan sampai penuh sekali. Dan itu tidak mungkin dibaca oleh semua orang. Seperti orang protes soal kecurangan pemilu itu, bagaimana bahan yang 2-3 kontainer atau 10 kontainer sebagai bukti, nggak mungkin ada yang bisa membaca. Nah, kata Pak Wahyu tadi itu yang menumpuk di gudang itu katanya kesimpulan itu hanya satu. Dari sekian puluh laporan penelitian itu kesimpulannya satu. Kesimpulannya karena ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan, ya kesimpulannya itu satu. Satu itu apa? Satu itu adalah bahwa pendidikan itu penting. Hanya itu saja. Ya, pendidikan itu penting untuk kemajuan bangsa, untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk kemajuan negara. Jadi pendidikan itu penting. Itu saja aslinya isinya hanya itu saja. Itu tadi al-khair. Kemudian baik itu juga dapat diartikan sebagai al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu artinya juga baik, tapi itu lebih kepada local wisdom ya. Nah, kemudian al-hasanah itu juga artinya baik. Baik yang tidak perlu diperjuangkan, tapi perlu dimintakan. Perlu dimintakan. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tadi kan ada logika, mungkin itu lebih banyak kaitannya dengan ilmu. Kemudian ada etika, itu mungkin lebih banyak kaitannya dengan agama. Kemudian ada estetika, itu lebih banyak kaitannya dengan seni. Maka ada seorang agamawan Indonesia yang pernah mengatakan, mungkin pernah saya sampaikan di sini, bahwa dengan ilmu hidup itu akan lebih mudah. Dengan seni hidup itu akan lebih indah. Dan dengan agama hidup itu akan lebih terarah. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ya memang semuanya tergantung kepada manusianya ya. Kita itu kan yang penting kan bukan science behind the man, bukan ya, tapi the man behind science ya. Termasuk mobil itu pun juga yang penting adalah drivernya, bukan mobilnya ya. Yang penting drivernya. Kalau dalam konteks negara yang penting itu siapa yang menjadi komandan negara ini. Kemudian kalau di ormas ya siapa yang menjadi komandan. Kalau di NU ya mestinya Gus Yahya. Kalau di Muhammadiyah itu ya Nah, sebelum ini sedikit agak menyimpang sedikit. Kemarin di Solo itu sebelum muktamar itu saya diundang Pak Din Sabudin untuk mengikuti namanya WBF ya, WBF
World Peace Forum yang ke-8. Jadi mereka hadir dari seluruh dunia, dari mana? Dari Palestina ada, dari Rusia ada, dari Amerika ada, dari Pakistan ada, kemudian dari Thailand juga ada, ya, dan beberapa pimpinan juga ada. Nah, di situ disebutkan bahwa karena bicara perdamaian, perdamaian itu tidak sekedar, kalau yang sederhana kan perdamaian itu bukan sekedar the absence of war, ya, bukan sekedar tidak adanya perang, ya, bahwa perdamaian itu tidak sekedar tidak adanya perang, tapi sebenarnya perdamaian itu tidak adanya perang, tetapi juga the presence of justice. Jadi tidak sekedar tidak hadirnya perang, tetapi yang lebih penting adalah hadirnya sebuah keadilan, keadilan sosial. Kalau di Indonesia ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang mengemuka seperti itu. Nah, nanti ada hal yang menarik. Kemudian ya saya sampaikan ke beberapa teman dalam forum itu, karena selalu muncul itu yang namanya wasatiyah itu. Saya bilang wasatiyah itu mungkin beberapa waktu yang lalu sudah saya singgung, tapi ada narasi baru yang saya sebut dengan internal wasatiyah. Nah, bahasa Arab saya mungkin keliru ya, itu wasatiyah dakhiliyah, kemudian eksternal wasatiyah. Eksternal wasatiyah itu wasatiyah khorijiyah. Nah, mungkin itu tidak pas ya, tapi kira-kira seperti itulah. Dan maksudnya itu begini, Anda dan saya itu dapat dimasukkan sebagai kelompok internal, ya, internal. Saya dengan Anda dan beberapa kita yang Muslim itu ya internal. Untuk lingkungan kita sendiri itu mestinya tidak menggunakan wasatiyah dalam pengertian yang umum, tapi kita sebaiknya menggunakan internal wasatiyah. Nah, ketika kita berhadapan dengan kelompok lain, kita melihat positif kelompok lain. Katakanlah saya NU, saya melihat Muhammadiyah ada hal yang positif. Kemudian misalnya saya Muhammadiyah, saya melihat NU itu ada hal yang positif. Maka ketika kita bicara lingkungan kita sendiri, kita menggunakan istilah internal wasatiyah. Ketika kita berhadapan dengan kelompok lain, itu kita menggunakan eksternal wasatiyah. Jadi jangan yang namanya wasatiyah itu seolah-olah sudah menjadi final, ya pokoknya wasatiyah itu harus toleran, harus middle path, ya, kemudian harus rukun. Itu tidak seperti itu. Bagi saya, ketika kita berhadapan dengan kelompok lain, itu memang kita harus menggunakan eksternal wasatiyah. Nah, eksternal wasatiyah itu ya kita dengan mereka harus rukun, harus toleran, harus damai. Ya. Itu yang harus kita kedepankan. Itu dengan kelompok lain. Tetapi kalau internal kita, internal umat, kelompok kita, itu yang namanya wasatiyah itu kan sudah selesai. Ya. Jadi ke dalam internal ini kita tidak perlu banyak bicara soal toleran, soal damai, soal dekat, soal bersaudara, dan itu sudah selesai itu. Nah, internal wasatiyah yang harus kita kembangkan. Kemarin saya sebut itu yang mungkin pernah ditulis oleh saudara Indo itu, saya ulangi lagi, itu ya muwazanah itu.
Dan itu kan siapa ya yang nulis itu kan ada fiqhul mizan itu. Nah ini sebenarnya yang harus kita tekankan. Jadi jangan sampai dengan siapapun itu pokoknya wasatiyah, bahwa Islam itu sudah wasatiyah sehingga kita harus toleran bla 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 dengan siapapun. Padahal yang kalau kita berhadapan dengan orang Islam, dengan kita sendiri itu sudah wasatiyah, itu sudah selesai. Nah oleh karena itu maka secara internal kita harus tidak mengedepankan soal damai, soal rukun, soal toleran. Tapi yang itu tadi muwazanah. Yang kemarin saya singgung mungkin pernah ditulis oleh saudara itu. Muwazanah positif itu. Jadi ketika kita melihat di sana ada pusat ekonomi, pusat ilmu pengetahuan, ada sentra-sentra ekonomi yang maju pesat, sentra-sentra ekonomi yang maju pesat, sentra-sentra kebaikan yang luar biasa. Inilah yang harus kita ikuti, yang kita imbangi, bahasa kemarin kan keseimbangan positif. Tapi bukan hanya soal salam, ya, ma huwas salam, wa ma adraka mas salam, ya, hal nastati an atasil assalam al-haqiqi, apakah kita bisa mencapai perdamaian yang hakiki misalnya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran, apalagi perbuatan damai, pemikiran internal or eksternal wasatiyah, dan juga perbuatan internal dan eksternal wasatiyah. Ini kalau saya bilang kemarin dengan Pak Din Samsudin, ya kebetulan saya jejer begitu. Saya kira yang hadir di sini ini yang profesor, doktor dari luar itu saya kira sudah paham semua. Tapi bagaimana wacana pemikiran yang seperti ini bisa menjadi perbuatan, dan bagaimana wacana atau pemikiran yang seperti ini bisa mengalir ke grassroots, ke tingkat bawah sana. Nah, Pak Din Samsudin juga diam saja, itu nggak bisa menjawab. Nah, yang seperti ini kan perlu kita pikirkan. Jangan sampai kita ya hanya di awang-awang terus gitu. Itu yang beberapa catatan. Nah, tadi bicara soal Auguste Comte yang lahir 1798 sampai 1857, ya, dia dari Prancis. Yang terkenal itu adalah teori positivisme Comte. Ya, tadi memang ada tahapan pemikiran manusia itu religi, metafisik, kemudian positif. Tapi sebenarnya istilah yang baku itu bukan religi, metafisik, dan positif. Istilah yang baku itu yang pertama adalah tingkat pemikiran manusia itu, yang pertama itu adalah teologis, kemudian yang kedua itu positif, yang kedua itu metafisis, kemudian yang ketiga itu adalah positif. Ini sebenarnya telah mengemuka ketika ada perlawanan ya, antara agama dan ilmu pengetahuan. Jadi begini, ketika manusia berpikir teologis, itu dia berpendapat bahwa di luar dirinya itu sebenarnya ada kekuatan. Ya seperti tadi itu agak memang mendekati religius tadi itu. Tapi begitu masuk ke tingkatan metafisis, itu bukan hanya sekedar di luar dirinya ada sebuah kekuatan ya, tetapi kelihatannya di luar dirinya itu ada kekuatan yang cukup dahsyat. Kalau tadi hanya sekedar kekuatannya saja, tetapi kalau metafisis itu kekuatannya itu dahsyat begitulah. Maka kalau ada orang yang hamil itu kadang-kadang ya di awal-awal itu ya pokoknya terus
kadang-kadang mungkin kalau di Jawa itu kadang-kadang disuruh disuruh masuk ke itu di bawah tempat tidur itu ya, masuk ke situ. Tapi terus agak ke sini ketika metafisis bukan sekedar masuk ke kolong tempat tidur ya, tetapi sudah pergi ke dukun ya, ke dukun, jadi agak lebih lebih rasional sedikit begitulah dalam perspektif kita ya. Tetapi kalau tingkat pemikiran manusia itu kalau sudah positif, itu sudah tidak mau masuk ke kolong tempat tidur, tidak mau ke dukun, tetapi sudah berpikir ya kalau hamil ya dibawa ke perawat, ke bidan ataupun ke dokter. Ya. Jadi ini hamilnya berapa bulan, kemudian prediksi lahirnya kapan, kemudian ini anaknya laki-laki atau perempuan, itu kan sudah sangat-sangat rasional itu. Nah, ketika itu mungkin sebut saja Pak H.M. Rushidi ya, yang salah seorang pendiri Universitas Islam Indonesia, mestinya kalau orang itu sudah sampai tingkat berpikirnya itu positivistik, mestinya ya semuanya itu serba rasional. Tetapi kenapa sampai hari ini ketika sebuah perusahaan, sebuah lembaga atau seseorang akan membangun sebuah gedung, mungkin mencakup langit atau membuat apa saja yang sifatnya infrastruktur yang besar, itu kok yang namanya memotong menanam kepala kerbau itu masih dilakukan. Ya, jadi ada seorang insinyur dari Jepang, insinyur dari Jerman, atau dari mana saja, itu ketika akan membangun sebuah gedung yang besar, peletakan batu pertama itu yang dilakukan. Itu kan sudah tidak positivistik lagi. Nah, Pak Rosidi hanya ingin mengatakan bahwa sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya intelektual seseorang, itu tetap harus ingat, harus kembali kepada bahwa di sana ada kekuatan yang lebih dari sekedar ilmu pengetahuan dan juga mungkin filsafat. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Rosidi itu. Kemudian tadi disinggung juga soal Adam Smith ya itu menjadi pertanyaan kita ya, sebenarnya ekonomi liberal, ekonomi sekuler itu sebenarnya lebih baik daripada ekonomi Islam, atau ekonomi Islam lebih baik daripada ekonomi liberal atau ekonomi sekuler. Dan ini semuanya memang arahnya kepada hal-hal yang sifatnya kapitalistik. Dan dalam Islam sendiri kan juga memang diajarkan ya, agar kita itu menjadi kapitalis dalam pengertian bahwa kita harus mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya, mencari duit yang sebanyak-banyaknya. Ketika ini sudah banyak, kita harus berbagi dengan yang lainnya. Itu bedanya ekonomi Islam dengan yang lainnya. Nah, ini dalam buku saya di bagian akhir itu ya, itu pernah saya tulis begini: kapitalisme menimbulkan kemiskinan. Coba Anda renungkan, apa betul kapitalisme menimbulkan kemiskinan? Melawan kemiskinan berarti melawan kapitalisme. Kapitalisme menimbulkan kemiskinan. Melawan kemiskinan berarti melawan kapitalisme. Melawan kemiskinan merupakan keputusan moral. Dan melawan kapitalisme merupakan keputusan politik yang muncul dari keputusan moral. Melawan kemiskinan berarti melawan kapitalisme. Melawan
melawan kemiskinan merupakan keputusan moral dan melawan kapitalisme merupakan keputusan politik yang muncul dari keputusan moral. Dari keputusan moral yang sama, orang lain dapat berakhir dengan keputusan politik yang berbeda. Pada tataran politik, mereka dapat saling bertentangan, tetapi kelirulah kalau mereka menuduh pihak lain sebagai tidak bermoral, sehingga menafikan kemungkinan bagi kolaborasi. Nah, sekarang ini banyak berkembang itu ya soal kolaborasi, kerjasama seperti G20 kemarin yang ada di Bali ya, kolaborasi antar negara dan antar banyak hal. Nah, ini juga akan nanti memunculkan relasi agama dan ilmu itu adalah relasi yang kolaboratif, resiprositif. Nah, ya. Karena itu maka selalu saja ada, karena yang namanya juga persepsi, namanya juga tafsir, namanya juga iman, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya. Itu biasa-biasa saja. Yang terakhir ini di lingkungan guru besar PTKIN itu kan ramai soal pemilihan rektor di mana? Pemilihan rektor di lingkungan perguruan tinggi agama Islam. Itu kan begini, tahapannya itu begini. Jadi kalau yang dulu itu Senat memilihkan, hasil pemilihannya itu dibawa ke rektor, diserahkan rektor, dari rektor itu diserahkan kepada menteri. Dan itu sangat sederhana, murah, meriah, dan segera selesai. Maksud saya begini, penjelasannya begini. Senat memilihkan, menteri mengesahkan. Sudah selesai. Jadi menteri itu tidak usah pikir macam-macam. Di sana siapa rektornya, di sana siapa rektornya, di luar Jawa siapa rektornya. Sudah. Kalau ada yang tanya, ya sudah bilang saja. Itulah pilihan Senat. Selesai. Dan Senat itu adalah kelompok ataupun organ universitas yang paling tahu tentang kualitas seseorang. Dan milihnya itu harus secara kuantitatif. Nah, sekarang ini yang dilakukan itu adalah pemilihan rektor secara kualitatif. Tidak berdasarkan angka. Kemarin itu memilih 39 anggota PP Muhammadiyah, ya secara kuantitatif. Si A dapat berapa, si B dapat berapa, sehingga terkumpul 39 orang. Kemudian habis itu dipilih lagi, ketemulah 13 orang. Tapi yang diberlakukan di lingkungan PTKIN itu ini pembelajaran juga, karena ini soal logika juga, soal rasionalitas, soal demokrasi. Jadi yang berjalan, yang berlaku selama ini adalah Senat memilih, tapi memilihnya itu secara kualitatif, tidak berdasarkan angka. Bagaimana jaringan dia, nah, nanti hanya ditulis baik, buruk, baik, buruk, sedang, baik, baik sekali. Gitu. Nah, itu ukurannya gimana itu? Ada buruk, ada sedang, ada baik sekali. Kemudian bagaimana track record yang bersangkutan? Kalau tadi soal jaringan, ya ada baik, ada buruk, ada baik, ada sedang, ada baik sekali. Ya. Yang gitu-gitu. Nah, setelah dari Senat, hasil baik, buruk dan seterusnya itu tadi dikirim ke rektor, rektor dikirim ke Menteri Agama. Menteri Agama diserahkan kepada Dirjen.
dirjen diserahkan kepada namanya komisi seleksi. Nah, komisi seleksi itu yang ngangkat ya Menteri Agama. Ya, baru setelah itu komisi seleksi memilih 3, baru diserahkan kepada Menteri Agama. Kalau tadi kita berbicara tentang teori Auguste Comte yang terdiri dari 3 tahapan pemikiran manusia. Nah ini kalau yang lama itu Senat, yang kuantitatif Senat, Rektor, Menteri. Ya, itu hanya 3 tahapan. Kalau tadi Senat, Rektor, Menteri, Menteri, Dirjen, Dirjen, Komsel, Komsel, Dirjen, Dirjen, Menteri, sama-sama Menteri itu hanya menerima 3, tapi tahapannya itu sampai 7. Wah, lalu diskusi panjang lebar. Ini soalnya yang lama itu menimbulkan polarisasi katanya. Nah, di situ juga saya bantah, loh, setiap kontestasi itu dimanapun juga, di dunia apapun dalam olahraga, selama itu ada lawannya, dan lawannya itu bisa 2, bisa 3, pasti terjadi polarisasi. Nah, apanya yang salah dengan polarisasi? Nah, setelah rektor diangkat, terpilih, lalu dilantik kan sudah selesai. Presiden kan juga seperti itu. Saya tanya, coba tunjukkan demokrasi model dunia manapun yang menggunakan penilaian kualitatif. Nggak ada itu. Milih presiden di Amerika juga seperti itu. Di negara-negara maju yang menggunakan sistem demokrasi ya seperti itu. Indonesia juga seperti itu. Bahkan saya bilang, ketika memilih ketua RT ya seperti itu. Ada yang milih A, ada yang milih B, ada yang milih C. Yang memilih yang terbanyak, pemilih yang mendapatkan suara terbanyak, itulah yang menjadi ketua RT. Ya, langsung disahkan oleh perkumpulan RT itu sendiri. Nah, kalau milih rektor menggunakan cara yang seperti itu, secara kualitatif, ini saya bilang wah ini demokrasi jahiliyah, ini demokrasi. Nah, yang seperti ini kadang-kadang memang kalau tadi ketika masuk tahapan positivisme, ya itu kok insinyur yang paling rasional dari Jerman kok masih menanam kepala kerbau. Nah ini juga guru besar yang sekian banyaknya itu kok ya masih percaya dengan cara yang sebenarnya itu sangat tidak rasional. Katanya kalau yang dulu itu katanya karena menimbulkan friksi, menimbulkan polarisasi. Nah, lalu dalam berdemokrasi ya apanya yang salah dengan friksi? Nggak ada masalah. Kalau tadi ada pertandingan bola antara Maroko dengan mana tadi? Dengan Kroasia ya, dengan Kroasia, Maroko dengan Kroasia, yang 0-0 tadi itu, ya itu mesti ada polarisasi. Yang satu pendukung Maroko, yang satu pendukung Kroasia. Ya, malam ini katanya Jepang dengan Jerman, atau mungkin sudah berjalan, atau mungkin malah sudah selesai. Jepang dengan Jerman, ya ada friksi, Jepang friksi, itu nggak ada yang salah itu. Oleh karena itu maka kita, Anda semua sebagai generasi muda ini memang harus waspada, harus berhati-hati. Ya. Kalau di perguruan tinggi ya, kalau di Indonesia itu kan sebenarnya demokrasi perwakilan kan, musyawarah perwakilan kan. Ya, tetapi mulai SBY dulu itu kan sudah seluruh penduduk itu suruh milih. Padahal kalau yang dulu itu kan cukup melalui perwakilan yang ada di MPR, itu kan selesai, lebih hemat, lebih irit. Nah, sekarang lebih berbahaya lagi. Dan orang-orang di kampung-kampung itu kan juga nggak tahu tuh. Ini siapa Ganjar, siapa Anies, siapa Prabowo. Pokoknya sesuk milih Prabowo, sesuk milih Anies, sesuk milih Ganjar, ya hanya digiring oleh orang-orang tertentu saja. Dan itu lagi-lagi itu namanya juga perwakilan sebenarnya, tapi nggak disadari.
Nah, inilah pentingnya kita belajar mana yang rasional dan mana yang dibutuhkan aspek spiritual. Jadi tidak mungkin kita berrasional spiritual. Mungkin itu saja, ini sudah jam 9:30. Gimana Mas Edo, kita cukupkan sekian? Cukup, Bro, cukup. Oke ya, kita lanjutkan minggu depan. Ya, kita depan, yang penting Anda paham dengan yang Anda tulis, yang Anda baca. Itu saja yang jangan sampai dengan belajar filsafat itu malah menjadi bingung, itu jangan sampai. Tapi poin-poin penting Anda. Itu saja. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ketemu Rabu depan ya. Ya, Bro. Ji, Prof. Ada apa suara-suara yang enggak jelas tadi. Oke, mari kita akhiri sekali lagi dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuwun, Prof.